Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kita akan memaparkan materi tentang Pancasila sebagai sistem dan nilai etika. Saya Dina Stianingrum. Saya Mufidah Denisa. Saya Ahmad Marong. Saya Al-Mansur Nugroho. Saya Ahmad Mifahuda. Selamat menyaksikan. Pancasila sebagai etika adalah penjabaran dari sila-sila dalam Pancasila. Nilai luhur bangsa untuk mengatur perilaku masyarakat dalam etika agar dapat memiliki dasaran mana yang baik dan mana yang buruk. Diukur dari segi nilai luhur bangsa. Sistem etika pada Pancasila sendiri merupakan cabang filsafat yang mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Yang dibagi dari dasar sistem etika ada 5, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai ini membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupan, contohnya sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menyayangi, saling menghargai, dan saling mencintai. Nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila. Yang pertama, nilai dasar. Nilai dasar merupakan nilai yang bersifat abstrak dan tidak dapat diamati oleh panca indera manusia. Namun, dalam kenyataan, nilai ini berhubungan dengan tingkah laku manusia. Yang kedua, nilai instrumen. Nilai instrumen merupakan nilai yang menjadi pedoman pelaksana dari nilai dasar. Nilai dasar belum dapat bermakna sepenuhnya apabila belum memiliki formulasi serta parameter atau ukuran yang jelas. Yang ketiga, nilai praktis. Nilai praktis merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam kehidupan yang lebih nyata. Dengan demikian, nilai praktis merupakan pelaksanaan secara nyata dari nilai-nilai dasar dan nilai-nilai instrumental. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki karakter yang sangat dalam konteks sejarah, sosiologi, dan politik. Pancasila tidak hanya merupakan ideologi negara, tetapi juga mencerminkan sistem etika yang diharapkan dapat memadu kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berikut adalah penjelasan mengenai sumber historis, sosiologis, dan politik Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, 1. Sumber historis Pancasila. Sumber historis Pancasila menunjuk pada perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang melahirkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila dibentuk sebagai hasil refleksi dan perjalanan perjuangan bangsa. Perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan, bangsa Indonesia telah memiliki berbagai nilai dan prinsip yang terkandung dalam budaya dan sistem sosialnya, seperti gotong royong, musyawarah, serta penghormatan terhadap keberagamaan. Proses sejarah yang turut membentuk Pancasila melibatkan perjuangan politik dan perumusan dasar negara yang dilakukan oleh para pendiri bangsa. Pancasila dikukuhkan dalam pembentukan UUD 1945 sebagai konsensus nasional yang mengakomodasi nilai-nilai yang sudah ada dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila menjadi sistem etika yang relevan dengan kehidupan historis bangsa Indonesia dengan memperhatikan proses kemerdekaan dan pembentukan negara yang bersifat inklusif dan demokratis. 2. Sumber sosiologis Pancasila. Sumber sosiologis Pancasila berkaitan dengan struktur sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya. Pancasila dalam konteks ini dapat dilihat sebagai suatu sistem etika yang diharapkan dapat mempersatukan keragaman tersebut dalam satu ikatan sosial yang kokoh. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti persatuan, keadilan, dan kemanusiaan menjadi landasan dalam membangun keharmonisan sosial. Pancasila juga mengandung prinsip gotong royong yang merupakan nilai sosiologis yang sangat mendalam dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Gotong royong adalah pola kerjasama yang mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan individu, yang menjadi refleksi dari etika sosial yang terkandung dalam Pancasila. Dalam hal ini, Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pedoman moral yang memengaruhi hubungan antara individu dan antara kelompok dalam masyarakat. 3. Sumber politik Pancasila.
Sumber politik Pancasila berhubungan erat dengan konteks politik dan tata kelola negara. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia juga berfungsi sebagai sistem etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks politik, Pancasila berfungsi sebagai pedoman bagi penyelenggara negara dan melanjutkan pemerintahan yang adil, demokratis, dan berkeadilan sosial. Pancasila mengatur hubungan antar negara dan warga negara serta mengarahkan tujuan politik negara untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam bidang politik, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila juga mengarahkan pada pemikiran yang mengutamakan demokrasi, keadilan, dan persatuan yang semuanya merupakan unsur penting dalam kehidupan politik. Prinsip-prinsip dalam Pancasila diharapkan dapat menghadirkan politik Indonesia dari perilaku yang tidak adil, koruptif, dan diskriminatif. Etika politik dalam Pancasila mengutamakan musyawarah untuk mufakat dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Pancasila sebagai sistem etika dapat dilihat dari 3 sumber utama. Yang pertama yaitu sejarah, mengakar pada nilai-nilai perjuangan kemerdekaan dan kebangsaan Indonesia. Yang kedua yaitu sosiologi, mencerminkan prinsip-prinsip yang mengandung kehidupan nasional yang harmonis dalam masyarakat yang majemuk. Yang ketiga, politik, menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara yang adil, demokrasi, dan berkeadilan sosial. Ketiga aspek ini berkontribusi pada pembentukan Pancasila sebagai sistem etika yang bukan hanya relevan untuk masyarakat Indonesia, tetapi juga mampu menjawab tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konteks modern. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti oleh banyak partai politik, tapi dimenangkan oleh 4 partai, yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI, Partai Muslimin Indonesia atau PARMUSI, Partai Nahdlatul Ulama atau PNU, Partai Komunis Indonesia atau PKI. Yang kedua, pada zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P4. Pada zaman Orde Baru itu pula muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai nilai-nilai Pancasila. Manusia Indonesia seutuhnya dalam pandangan Orde Baru artinya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang secara kodrat bersifat monodualitif, yaitu makhluk rohani serta jasmani dan makhluk individu serta sosialisasi. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Esensi Pancasila sebagai sistem etika yaitu Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki nilai-nilai yang bersifat fundamental dan universal untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai sistem etika, Pancasila memiliki esensi sebagai berikut. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai panduan moral. Pancasila mengandung prinsip-prinsip moral yang memandu perilaku individu dan masyarakat, seperti keadilan, kemanusiaan, dan gotong royong. Yang kedua, sistem nilai yang komprehensif. 5 sila Pancasila mencerminkan nilai spiritual, sosial, politik, dan kemanusiaan yang meliputi segala aspek kehidupan. Yang ketiga, Pancasila sebagai landasan filosofis. Pancasila memberikan kerangka etika untuk mengambil keputusan dan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan bermasyarakat, kesejahteraan bersama, dan menghormati hak asasi manusia. Yang nomor 4 yaitu sebagai kesatuan antara individu dan komunitas. Etika Pancasila menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan kolektif melalui penghormatan terhadap hak individu dan kewajiban sosial. Berikutnya yaitu urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika memiliki urgensi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Berikut adalah alasan mengapa Pancasila sangat dibutuhkan sebagai pedoman moral. Yang nomor 1 yaitu sebagai perekat kehidupan berbangsa.
Dalam masyarakat Indonesia yang beragam, Pancasila menjadi alat pemersatu dengan memberikan dasar etika yang menghargai perbedaan dan mempromosikan toleransi. Yang kedua, sebagai landasan perilaku pemimpin dan rakyat. Pancasila mendorong pemimpin dan warga negara untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral dan integritas. Yang nomor dua, sebagai landasan perilaku pemimpin dan rakyat. Pancasila mendorong pemimpin dan warga negara untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral dan integritas demi tercapainya keadilan sosial. Yang nomor tiga, menghadapi tantangan globalisasi. Di tengah arus globalisasi, Pancasila menjadi pedoman untuk mempertahankan jati diri bangsa dan melawan pengaruh negatif seperti materialisme dan individualisme dan hedonisme. Yang nomor lima, sebagai penegak hukum dan keadilan. Sebagai sistem etika, Pancasila memberikan arah untuk menciptakan sistem hukum dan keadilan dan mengutamakan kepentingan rakyat. Yang terakhir yaitu membangun karakter bangsa. Pancasila membantu menanamkan nilai-nilai luhur kepada generasi muda sehingga tercipta masyarakat yang berintegritas, berkeadaban, dan bertanggung jawab. Kesimpulan, sebagai sistem etika, Pancasila tidak hanya menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara, tetapi juga menjadi dasar perilaku individu dan masyarakat. Urgensinya terletak pada kemampuannya untuk menjadi pedoman moral yang relevan dan berbagai aspek kehidupan, terutama di tengah tantangan zaman yang terus berubah. Implementasi Pancasila sebagai sistem etika adalah kunci untuk membangun bangsa yang berkeadilan, harmonis, dan bermartabat. Jadi begitu pendapat teman-teman tentang Pancasila sebagai sistem dan nilai etika. Semoga kita sebagai warga negara selalu mengamalkan bahwa Pancasila itu menjadi sistem nilai etika yang mengaruhi 5 konsep, yaitu yang pertama sistem etika pada Pancasila, yang kedua nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila, dan yang ketiga histori sosiologi dan politis Pancasila sebagai sistem etika, yang keempat dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika, yang kelima esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Jadi perlu kita pahami bahwa Pancasila sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai warga negara Indonesia. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.